Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa dengan NIM C1C021210. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan kita mengenai akad ijarah. Ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian akad ijarah, yang kedua jenis-jenis akad ijarah, yang ketiga dasar syariah akad ijarah, dan yang keempat perlakuan akuntansi. Pengertian akad ijarah. Akad ijarah adalah pemindahan hak guna untuk atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jenis-jenis akad ijarah yang pertama ada ijarah mutlaqah. Ijarah ini merupakan suatu lease contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan equipmentnya sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik, di mana transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Dasar-dasar akad ijarah tentang Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Al-Quran yaitu kemudian jika mereka menginstruksikan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran surat Talak ayat 6. Yang kedua Al-Hadis, diriwayatkan dari Ibnu Aisyah bahwa Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdul bin Adi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Pertama, ijarah atas aset, di mana eh, Mukjiz menjadikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Yang kedua, untuk mukjir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Yang kedua, ijarah atas jasa. Yang pertama, dalam ijarah atas jasa secara langsung, manajer menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi. Yang kedua, dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, manajer menyajikan pertama selisih antara jumlah yang diberikan kepada mustajir dan biaya atau jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tanggungan dan liabilitas. Yang kedua, pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait laba rugi. Selanjutnya, mengenai kompensasi atas penghentian akad. Pertama, mukjir menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah. Yang kedua, mustajir menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah. Selanjutnya, pengungkapan. Yang pertama, mukjir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal yang terkait ijarah atas aset tapi tidak ada batasnya. Ya, bagian A, penjelasan umum isi akad yang signifikan meliputi tapi tidak terbatas. Yang kedua, yang B, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk sekelompok aset ijarah. Yang C, keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Yang kedua, mustajir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan untuk meliputi tapi tidak terbatas pada jumlah atau tahun pembayaran sampai dengan akad, keberadaan muat dari mujir untuk pengalihan kepemilikan.
Selanjutnya pembatasan-pembatasan tanda ijarah lanjut. Selanjutnya mengenai penggunaan yang digunakan. Selanjutnya keberadaan transaksi jual dan ijarah yang mana keuntungan atau kerugian yang diakui. Baiklah, demikianlah pesan saya mengenai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.